Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Muhammad Givari dari kelas BSIB dan di sini saya akan eee, menjelaskan apa saja yang saya buat di Power BI ya. Baik, yang pertama di sini saya akan masuk dulu ke project satu yaitu relasi tabel ya. Di sini kita langsung saja buka. Di sini sebelumnya saya sudah membuatnya ya, latihan untuk membuat project satu ini, tapi saya akan menunjukkan langkah-langkahnya atau bagaimana caranya lah ya. Pertama itu kita membuat relasi tabel. Nah, ketika kita membuat Power BI pertama kali, kita buka Power BI pertama kali, kita harus siapkan dulu namanya dataset dulu. Di sini saya telah menyiapkan dataset yang namanya itu pizza ya, order pizza. Di sini caranya kita klik ini dapatkan data. Bentar. Nah, karena dataset saya itu ada CSV, maka kita cek CSV. Ini kita klik sambung. Nah, ini dalam folder ini. Nah, ini adalah apanya? Teman-teman bisa klik, saya klik ini, misalnya order detail CSV, klik open, maka dia akan langsung membuat data. Langsung ke kanan sini dia, order detail sini. Dia seperti itu. Selanjutnya untuk membuat relasi tabel atau modeling tabel, jadi teman-teman klik saja permodelan ini. Setelah klik permodelan, klik kelola hubungan. Teman-teman klik namanya deteksi otomatis, maka dia akan langsung membuatkan tabel-tabel dan juga relasinya. Di sini saya telah membuat sebelumnya, makanya jadi seperti ini ya. Bentar. Nah, ketika telah klik, dia tidak akan tertampil di sini nih, tapi dia akan tampil di sini, tampilan model. Ini saya membuat Power BI menjadi bahasa Indonesia ya. Kita klik ini. Nah, dia langsung membuatkan tabel-tabelnya otomatis ya. Sebenarnya ada cara manual juga, tetapi saya langsung saja menggunakan cara cepatnya. Teman-teman bisa jika ingin cara manual silakan saja, tidak apa-apa. Tapi saya lebih suka cara cepatnya saja begini karena menghemat waktu dan mengefisiensi waktu ya, gitu. Di sini cara misalnya berelasi ya. Misalnya ini kita klik ini order ID detail berelasi dengan orders di tabel order ID di tabel orders ya. Caranya itu di sini sudah langsung dibuatkan sama dia. Tapi kalau mau manual begini caranya, saya tunjukkan. Misalnya kita mau berrelasi dengan order ID dengan pizza type ID. Klik aja ini. Ya, klik aja ini order ID. Teman drag and drop saja order ID ke pizza type ID. Maka dia akan memunculkan seperti ini. Ini cardinality-nya one to one atau one to many, bisa dilihat sini. Nah, many to one to many to many. Ini begitu. Di sini karena sudah dibuatkan sebelumnya, jadi tidak usah. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi itu saja untuk penjelasan pada project 1 yaitu relasi tabel. Selanjutnya masuk ke project 2 saya ya. Baik, untuk yang kedua yaitu di project kedua yaitu masuk ke pembahasan yaitu merge queries. Merge queries atau mengkombinasikan dua tabel ya. Sini langsung saja saya buka. Di sini saya telah membuatnya ya, saya telah menarik datanya dan sebelumnya saya sudah membuat juga merge queries ini. Teman-teman klik saja ubah data. Setelah teman-teman menarik datasetnya tadi, dengan mendapatkan data tadi yang sebelumnya saya bilang, teman-teman klik saja di sini ubah data, klik sekali. Nah, ini adalah tampilan tabelnya ya. Sebelum teman-teman merge queries, teman-teman harus pastikan dulu headernya itu ada di order ID, product ID, store ID, ada begini ya, tidak kolom-kolom. Ya kadang-kadang ada header yang kayak kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan bawahnya baru order ID, product ID-nya. Gitu ya. Jadi jika seperti itu teman-teman klik saja sekali pada
tab ini ya, gunakan baris pertama sebagai header. Di sini saya menggunakan produk dummy untuk merge queries-nya. Di sini caranya, di sini. Nah, ini saya telah apa ya? Saya akan tunjukkan caranya. Di sini klik saja di menu kombinasikan ini. Bawah, ini gabungkan query, klik aja sekali. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Ini produk dummy dan apa tabel yang pengen kita gabungkan. Di sini kita misalnya sales 2019 nih. Nah, ini adalah tabel yang ingin kita gabungkan. Klik aja di sini, misalnya kita mau menggabungkan order date misalnya. Salah. Misalnya ini type, nggak bisa. Misalnya ini ke sini. Nah, produk ID, ini produk ID. Kemudian klik OK saja, maka dia akan langsung menggabungkan tabelnya ya, jadi seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Ini langsung tabel, ini kita klik, dia akan menampilkan tabel sales. Nah, ini order date. Ini langsung menampilkan kode sales. Nah, jadi begitu ya untuk pembahasan project 2 cuman segini saja. Jadi kita masuk ke pembahasan project 3 yaitu filter ya. Oke, selanjutnya kita masuk di project 3 yaitu filterisasi. Di sini saya telah membuatnya ya. Di sini saya ulang lagi saja ya. Di sini saya telah menambahkan dataset yang bernama Power BI Sales Dummy ya. Di sini kita masukkan dulu pie chart. Ini pada bahasa Indonesia namanya diagram lingkaran. Masukkan dulu. Nah, kita centang-centangkan dulu nih. Centang. Centangkan ini semua ya. Nah, kita jelaskan, besarkan dulu mungkin. Nah, di sini sudah masuk semua data-data ya ke dalam visualisasi pie chart ya. Dan di sini ada filternya nih. Nah, kita mungkin saya contohkan mungkin di country. Nah, ketika mungkin saya memilih Brunei dan Kamboja mungkin, nah, dia akan memfilter cuman data Brunei dan Kamboja saja yang tertampil. Ini untuk basic filternya. Dan ada juga yang namanya advanced filter. Ini filter lanjutan. Nah, dia di sini ada tampilkan item jika nilainya adalah Brunei. Nah, dia ada kondisi if ya. Dan mungkin kalau misalnya bukan Brunei, nah misalnya ya bukan Brunei, kita pengen lagi di basicnya, misalnya bukan Brunei nih, nah dia tidak akan menampilkan Brunei gitu ya. Atau misalnya kosong adalah misalnya nilainya kosong, tidak kosong. Nah, mungkin gitulah ya. Saya nggak tahu, harusnya dia nggak nampil gitu. Ini ada untuk basic filternya ya. Dan saya akan contohkan lagi satu lagi tabel untuk visualisasi yaitu tabel. Sini saya salah. Tabel. Nah, ini kita klik aja lagi. Klik semuanya. Nah, kita klik semuanya. Nah, oke. Dan kita klik semuanya. Ini ketika saya klik Brunei, dia akan menampilkan yang Brunei saja. Misalnya di sini saya klik mungkin Kamboja.
Ya, ini Brunei, yang keluar hanya Brunei saja. Dan ketika saya klik Kamboja, maka yang keluar hanya Kamboja saja. Ya, jadi hanya begitu saja untuk pembahasan di project 3, yaitu filterisasi dan filterisasi. Baik, jadi situ saja hasil Power BI saya atau presentasi dari Power BI yang telah saya terapkan dari project 1 dan project 2 dan project 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.